Teman-teman, di video hari ini kami akan memberitahu Anda. Sang ibu membawa tubuh anaknya keluar dari kubur. Ini benar-benar kejadian duka seorang ibu. Setelah mendengarkannya, bahkan orang yang berhati batu, seorang ibu menangis darah ketika dia mengetahuinya bahwa anaknya yang tidak bersalah akan meninggalkan kasih sayang ibu dan pergi ke pelukan kubur. Jadi pikirkan bagaimana kondisinya nanti. Hati cinta abadi seorang ibu. Tonton videonya sampai akhir untuk mendengarkan episodenya. Pasti akan terlihat berapa hari telah berlalu sejak pernikahan Sakinah. Ketika mertuanya dari segala sisi menjauhinya, baru saja mulai menanyakan pertanyaan yang sama. Saat menantu perempuan menyampaikan kabar baik, Sakinah sangat khawatir setelah mendengar semua ini. Baru saja menikah begitu cepat. Sungguh kabar baik. Sakinah termasuk dalam daerah tradisional, di mana ini dianggap sangat bagus, bahwa rumah menantu perempuan akan menerima kabar baik dalam waktu 1 tahun. Jadi di mata mereka, menantu perempuan itu dianggap diberkati. Tapi ini adalah pemikiran tradisional dan bodoh. Karena manusia tidak mempunyai wewenang atas hal-hal ini. Semua ini ada di tangan Allah. Dan Sakinah juga memikirkan hal seperti itu. Dia sering mengatakan hal yang sama kepada suaminya. Itu ketika Allah menyetujuinya. Maka kita akan punya anak. Ini baru sebulan sejak pernikahan. Dan hal yang sama datang dari semua sisi rumah Anda. Kapan kabar baik ini akan terdengar? Suami Sakinah, Ahmed, adalah orang yang sangat bijaksana. Dia akan mengatakan hal yang sama pada Sakinah. Jangan pedulikan apa kata orang. Hari-hari seperti itu telah berlalu. Saat hari berganti bulan. Jadi bagi Sakinah, pertanyaan-pertanyaan ini semakin bertambah. Namun kemudian dia akan bungkam mendengar perkataan suaminya. Dan dia mengatakan itu ketika Allah menyetujuinya. Maka kabar baik akan datang. Tapi mungkin Allah berkehendak lain. Hari ke bulan dan bulan seperti itu. Berubah selama bertahun-tahun. Sekarang tanggapi masalah ini dengan serius. Saya mulai khawatir mungkin Tuhan Yang Maha Esa tidak mengikuti ujian kami. Karena sekarang 2 tahun telah berlalu. Pernikahan Sakinah dan Ahmed. Tapi mereka tidak punya harapan punya anak. Setelah 2 tahun, sekarang kata-kata orang yang kini telah berubah menjadi benang. Sakinah membuat keputusan ini setelah mendengarkan. Mungkin dia harus mendapatkan perawatannya sekarang. Sakinah melakukan pemeriksaan oleh dokter yang berkualifikasi. Jadi dia tahu bahwa tidak ada kekurangan apapun. Mungkin ada penundaan dari Allah. Dokter pun menjelaskan kepada Sakinah, itu akan terjadi jika Allah berkenan. Karena ini adalah pekerjaan yang tidak ada dalam kuasa manusia. Dokter mengatakan itu padanya. Saya punya kasus seperti itu. Pernikahan itu 10-10 dan bahkan 15 tahun. Ada kasus seperti itu. Itu pasangan setelah 20 tahun. Diberkati dengan berkah anak-anak. Percayakanlah pada Tuhan. Allah pasti akan memenuhi pangkuanmu. Ahmad dan Sakinah mendoakan anak. Rasanya intens. Padahal dia tidak pernah berada di pangkuan siapapun. Jika Anda melihat anak kecil, mereka saling memandang dengan mata penuh kerinduan. Kapan Tuhan akan menunjukkan kepada kita hari ini? Dengan cara yang sama. 5 tahun telah berlalu. Sekarang Sakinah sangat kecewa. Dia sama sekali tidak peduli dengan amukan orang. Karena dia menginginkan hatinya sendiri, bahwa seseorang bernama ibunya harus datang ke dunia ini. Karena Sakinah sudah tidak bertemu ibunya sejak kecil. Dia masih sangat muda ketika ibunya meninggal. Jika dia besar nanti, dia akan merindukan ibunya. Dia adalah anak seorang ibu. Hari ini, saat hatinya mendambakan anak-anak, jadi dia mulai semakin menyadari kekurangannya. Itu jika ibuku masih hidup. Jadi itulah perasaanku. Dan kerinduan di hatinya. Mendengar semua hal ini, dia akan menjadi lebih cemas. Dan kemudian dia menangis dan berdoa di hadapan Allah. Ya Allah, sedekah cadar Bibi Fatimah, Imam Hasan dan Husain, pangeran kecil Bibi Fatimah.
Tolong taruh bunga kecil di buayanku. Ya Allah, aku telah mengujimu selama 5 tahun. Tapi bersabarlah jika Anda menyukai tes saya. Jadi berikan aku jembatan kesabaranku sekarang. Dan akhiri percobaanku ini. Tuhan menyukai penampilan Sakinah. Tuhan yang Maha Kuasa menerima doanya. Suatu hari hal itu terjadi secara tiba-tiba. Kondisi Sakinah sangat buruk. Dia tiba-tiba merasa sangat pusing. Dan hatinya mulai terasa aneh. Karena ini belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Jadi Ahmed pergi ke dokter bersama Sakinah. Saat dokter menceritakan kondisinya. Jadi dokter ragu. Dokter melakukan beberapa tes yang diperlukan. Saat laporan itu sampai di tangan Ahmed. Jadi dia kaget melihatnya. Ahmed tidak dapat mempercayai matanya. Benar-benar sebuah keajaiban. Karena laporan ini datang. Sakinah itu akan menjadi seorang ibu. Setelah 5 tahun, Tuhan menerima doanya. Kebahagiaan kedua suami istri ini tidak ada tempatnya. Saat Sakinah mengetahuinya, jadi dia mulai menangis dan bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, bagaimana kamu membuat ayunanku dipenuhi dengan kebahagiaan? Jika Anda baik, maka Anda murah hati. Di rumah Sakinah dan Ahmed, Hushi baru saja berkemah. Baik suami maupun istri sangat bahagia. Orang-orang pun terkejut melihat ini. Bahwa kami biasa mengejeknya karena mandul. Bahwa kamu tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu. Tapi lihatlah kemuliaan Tuhan. Setelah 5 tahun, mereka dikaruniai anak. Ahmad sangat peduli pada Sakinah selama 9 bulan penuh. Karena kehati-hatiannya. Setelah sekian lama, dia diberkati dengan kebahagiaan ini. Dan kemudian kematian ibu Ahmed. Itu sudah setahun yang lalu. Itu sebabnya tidak ada wanita di rumah. Karena Ahmad, Sakinah sepanjang jalan harus berhati-hati. Sakinah juga merupakan cara yang baik untuk makan dan minum. Sedang mengurus. Karena dia biasa berkata pada Ahmed bahwa aku mau. Semoga anak kita sehat. Begitulah 9 bulan berlalu. Sakinah melahirkan seorang putra yang sangat cantik. Melihat orang tua mana yang menghujaninya. Ahmed dan Sakinah sangat bahagia untuk putra mereka. Bagi mereka, ini adalah sebuah keajaiban. Sakinah berharap jika Allah memberinya seorang putra. Jadi dia akan menamainya Muhammad Ali. Sakinah dan Ahmed menamai putra mereka bersama-sama. Muhammad Ali terus. Tak lama setelah kelahiran putranya, Sakinah mulai merasa seperti itu. Itu seperti kesehatan dan kesejahteraan putranya. Karena ada sesuatu yang tidak beres. Anak itu dibandingkan dengan teman-temannya. Sangat lemah dan warnanya sangat kuning. Anak itu menangis sepanjang waktu. Seolah-olah ada rasa sakit yang mengganggu anak ini. Sementara Sakinah merawat susunya dengan sangat baik. Tapi karena dia adalah seorang ibu. Dan di mana ibunya? Sakinah berkata pada Ahmed bahwa kita harus menunjukkan Muhammad Ali kepada dokter yang baik untuk mengetahui bahwa akhirnya ada apa dengan bayi kita. Karena sebanyak kita sebelumnya pergi ke dokter, mereka semua mengatakan hal yang sama. Itu kelemahannya dan akan disembuhkan dengan pemberian obat. Tapi menurutku mereka tidak. Lalu keesokan harinya Ahmed membawa Sakinah bersamanya. Dan spesialis anak terbaik dan terbesar di kota. Pergi untuk menunjukkan putranya. Dokter memeriksa putranya dengan sangat nyaman. Dan kemudian setelah beberapa pemikiran untuk itu, 2 hingga 3 tes ditulis. Dan menyuruh mereka melakukan tes. Ahmed mengatakan kepada dokter bahwa menurut tentang putramu, selesaikan semua tes itu. Tapi masih ada waktu untuk laporan mereka datang. Dia menjalani hidupnya seperti biasa. Tapi apa yang diketahui orang tua ini? Betapa kebangkitan akan menghancurkan mereka. Saat laporan itu datang. Dan laporan itu ditunjukkan kepada dokter. Jadi apa yang dokter suruh mereka dengarkan? Tanah telah disingkirkan dari bawah kaki mereka. Muhammad Ali berusia 6 bulan saat itu. Dokter memberitahunya tentang kanker darah. Berita ini tak lain adalah kiamat bagi Sakinah. Karena dokter memberitahu mereka dengan jelas
bahwa kanker anak telah menyebar ke seluruh tubuh. Dan sekarang hanya Allah yang bisa melakukan keajaiban. Dan jika Anda ingin mencoba yang terakhir, jadi setiap 3 atau 2 hari setelah bayi, botol darah baru harus dilapisi. Sakina adalah seorang pelacur tak berguna. Dia terus menatap wajah dokter itu. Dan dia bilang tidak ada dokter. Anda pasti membuat kesalahan saat melihat laporan. Muhammad Aliku benar sekali. Ia terus menangis karena masih kecil. Dokter menghibur orang tuanya dan berkata, bahwa Anda mengatur darahnya, agar bayinya bisa ditanam, yang akan mengurangi sebagian rasa sakitnya. Sekarang ibu itu memisahkan anaknya dari payudara, tidak memberi nama untuk dilakukan. Ibu yang mengetahui hal ini, bahwa anaknya akan meninggalkannya. Bagaimana dia bisa hidup damai? Sakina tidak makan atau minum. Hanya putramu yang berusia 6 bulan yang tidak bersalah. Dia sedang menatapnya di pangkuannya. Sakina menangis dalam doa dan berdoa kepada Allah. Allah mengisi pangkuanku setelah bertahun-tahun. Jangan sobek pangkuanku sekarang. Saya tidak layak menerima godaan Anda. Ya Allah, jangan pernah tunjukkan padaku kesakitan anak-anak. Tapi mungkin itu juga dari Allah. Ada ujian bagi mereka. Sekarang Sakina dan Ahmed setiap hari ketiga ke Muhammad Ali, bawa ke rumah sakit dan dari suatu tempat. Karena pengelolaan darah, orang tua dapat melakukan apa saja untuk anak-anak mereka. Sebulan telah berlalu seperti ini. Tapi kesehatan anak di bulan kedua. Karena itu hidup saya menjadi jauh lebih buruk. Dokter berkata bahwa sekarang kalian sekalian harus dirawat di rumah sakit. Bayangkan saja apa yang akan terjadi pada hati ibu ini. Siapa yang sekarat sebentar untuk anaknya? Melihat di depan matamu. Dan anak lugu di matanya yang lugu. Dia hanya melihat ibunya sambil menangis. Melihat hati ibunya yang mana akan semakin pecah. Ayah dulunya kuat di depan mereka. Tapi saat dia keluar, dia juga menangis. Dia akan pergi ke masjid dan berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, tunjukkan padaku keajaiban. Saya tidak melihat penderitaan anak saya. Sekarang anak yang tidak bersalah itu bahkan tidak meminum susu ibunya. Penderitaannya semakin bertambah. Orang tua itu siang dan malam anak-anak mereka duduk di rumah sakit sebelah. Mungkin Allah bisa melakukan keajaiban dari ini. Dan kami tertawa dan bermain. Bawa anakmu dari sini. Ahmed Sakina dari kota. Belum meninggalkan rumah sakit besar. Dari mana dia tidak merawat anaknya. Tapi apa yang terjadi dengan takdir? Suatu malam, kondisi Muhammad Ali semakin memburuk. Dan dia meninggal di pelukan ibunya. Betapa pedih dan pedihnya momen itu bagi ibu ini. Saat dia melihat anak lugu ini menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuannya. Sakina marah setelah melihat adegan ini. Dia mulai berlarian seperti orang gila. Dokter mulai bergandengan tangan untuk menyelamatkan anakku. Namun dokter memberitahu Ahmad kabar buruk ini, bahwa anak mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ahmed menangani Sakina dengan susah payah, dan membawa pemakaman datang ke rumahnya. Adegan itu di rumah Sakina. Adegan kebangkitan sedang dihadirkan. Ketika seorang ibu membangunkan bulan kecilnya yang polos, menempel pada mayat anak itu sambil menangis. Dia telah kehilangan akal sehatnya. Ahmed juga sangat sedih. Tapi dia telah menguatkan dirinya demi Sakina. Dia juga menyembunyikan kesedihan di dalam hatinya. Dan sekarang pekerjaan itu harus selesai. Ketika seorang ibu harus berpisah dengan anaknya. Ketika tiba waktunya untuk mengambil pemakaman anak yang tidak bersalah. Jadi ibunya tidak memegang kendali sama sekali. Para wanita di lingkungan sekitar menanganinya dengan susah payah. Kondisi Sakina sangat buruk, bahwa dia belum siap meninggalkan pemakaman putranya. Jika ada yang mendekat, dia akan mendorongnya. Pemakaman anak itu tidak boleh disentuh. Makanya Ahmed terpaksa Sakina. Suntikan anestesi harus dilakukan. Dokter dipanggil dan disuntik. Dari situ dia jatuh pingsan di tanah. Jatuh seperti mayat. Ketika ketidaktahuan seorang ibu terhadap anaknya, pemakaman telah diangkat.
Ahmad mengatur dirinya sendiri dengan susah payah. Pemakaman keberadaan dibesarkan sejak usia muda. Dia pikir pemakaman itu sangat berat. Seolah kamarnya telah rusak. Seseorang mengatakan yang sebenarnya. Semakin kecil pemakamannya, semakin berat. Ahmed dengan susah payah anak kecilnya dibawa ke batasnya. Setelah 5 tahun pengujian, kebahagiaan yang Tuhan berikan, dia juga diambil dari mereka hari ini. Paman Ahmed mendekatinya dan berkata, "Nak, ini adalah amanah Tuhan." Dia pergi kepada Tuhan. "Kamu memiliki keberanian." Ahmed bahkan tidak bisa duduk lama di kuburan anaknya, karena dia mengkhawatirkan Sakinah dari belakang. Beberapa menit setelah penguburan, kembali ke rumah untuk tas Sakinah. Sakinah masih pingsan. Kerabat yang datang perlahan, dan penduduk setempat mulai meninggalkan rumah. Hanya beberapa orang dekat saja yang hadir di rumahnya. Di tengah malam, Sakinah sadar, dan kali ini adalah masa yang sangat sulit bagi Ahmed. Karena sekarang dia harus menjaga seorang ibu, dari mana kehidupan kecilnya telah diambil. Sakinah adalah orang pertama yang sadar kembali. Berteriaklah kepada Muhammad Ali. Dia tampak seperti ini, bahwa dia mungkin sedang bermimpi. Namun mimpi ini bukanlah kenyataan. Sakinah berkeliling seperti orang gila. Muhammad Ali sedang mencari anaknya saat melakukan Muhammad Ali. Dia biasa memegang leher suaminya. Begitupun dari satu ruangan ke ruangan lain. Dia sedang mencari anak seperti orang gila. Ahmed mengendalikan Sakinah dengan susah payah. Ketika Sakinah tidak berada di bawah kendalinya dengan cara apapun. Jadi Ahmed pun menangis dan berteriak, "Saya telah menyerahkan anak Anda ke tanah. Dia sudah pergi. Sakinah, sekarang kamu harus menerima kenyataan ini." Setelah mendengar ini dari mulut Ahmad, Sakinah berdiri seperti idola dan terus melihat mulutnya. Kemudian Ahmed mulai melarikan diri dari rumah. "Saya tidak akan membiarkan anak saya tinggal di sana. Anak saya lapar." "Hei, bayiku lapar. Mengapa kamu mengubur anakku di bawah tanah? Aku akan membawanya kepadaku. Bayiku akan tidur di sebelahku." Sakinah datang ke jalan sambil berteriak. Ahmed berlari di belakangnya. Ada 2 hingga 3 wanita di rumah itu. Dia juga mengikuti mereka. Ahmed menjelaskan kepada Sakinah, "Sakinah, kenapa kamu tidak mau menerimanya? Itu adalah urusan Tuhan dan diserahkan kepada Tuhan. Ayo pulang." Tapi Sakinah menangis. Lalu seorang wanita berkata dari belakang, "Saudara itu melakukan satu hal, untuk membawanya ke kuburan anak itu. Mungkin dia akan memiliki kesabaran." Ahmed menggelengkan kepalanya mendengarnya, dan memegang tangan Sakinah dan berjalan menuju kuburan. Panggilan fajar akan segera terjadi. Saat memegang tangan Ahmed Sakinah, dia membawa anak ini ke kubur, dan pergi dan mendudukkan ibu di samping kuburan anak itu. Sakinah menyentuh kuburan dengan penuh kasih sayang. Seolah-olah Muhammad Ali sedang duduk di depannya. Dia bilang, "Bayiku lapar. Biarkan aku memberimu roti. Biarkan aku menyusuimu. Lihat, ibumu tidak makan apapun karena kamu. Aku bahkan tidak tidur. Pulanglah bersamaku. Kami, ibu dan anak, akan tidur bersama dengan damai." Mengatakan itu, Sakinah mulai menggali kuburan anak itu seperti orang gila. Melihat gerakan Sakinah ini, Ahmed menarik Sakinah dengan kaget. Dan Sakinah berkata, "Apakah kamu menjadi begitu marah karena kesedihan anak itu? Demi Tuhan, jangan terlalu marah. Bayi kami sedang beristirahat di sini. Bayi kita sedang tidur di sini. Sakinah, biarkan dia tidur, jangan ganggu dia. Ayo pulang sekarang." Otak Sakinah sangat trauma. Dia benar-benar kehilangan keseimbangan mentalnya. Dia mulai memandang Ahmed seperti orang gila. "Baiklah, ayo berangkat. Ya, ayo pulang." Apa yang dipikirkan Muhammad Ali? Betapa mama menggangguku. Sakinah bangun sambil menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, dan berjalan pulang sendiri. Ahmed Sakinah sangat kesal melihat kondisi seperti itu. Begitu dia pulang, Muhammad Ali mulai membungkus mainannya.
Dia menyukai pakaian kecil bayi di dadanya. Bersihkan mainannya. Banyak hari telah berlalu. Sekarang rumah itu benar-benar kosong. Tamu-tamu lainnya telah pergi. Sekarang hanya Ahmed yang ada di rumah untuk merawat Sakinah. Dia bahkan tidak bisa berangkat kerja. Sakinah mulai mengalami kejang intermiten. Muhammad Ali dengan keras di tengah. Berteriak dan lari di jalanan. Pergi dari satu ruangan ke ruangan lain. Pernah bilang anak saya lapar. Bawalah anakku. Terkadang dia berkata. Lihatlah Muhammad Ali yang duduk di depan sambil bermain. Kondisinya semakin buruk. Bahwa Ahmed harus memberinya suntikan anestesi. Tapi dia tidak bisa melakukannya lagi dan lagi. Ditunjukkan ke banyak dokter dan menerima banyak perawatan. Tapi kesedihannya sangat besar. Bagaimana dia bisa disembuhkan? Suatu malam Ahmed tertidur lelap. Saat dia tiba-tiba mendengar suara sesuatu jatuh. Dia keluar dan melihat. Dia takut pintu rumahnya terbuka. Sakinah tidak meninggalkan rumah. Karena seringkali dia pergi dan duduk di kuburan anaknya pada malam hari. Dan Ahmed kesulitan membawanya pulang. Ahmed merasakan itu. Mungkin Sakinah sudah membuka kuncinya bahkan sampai hari ini. Tapi ketika dia melihat ke tempat tidur di kamar. Jadi Sakinah sedang tidur dengan selimut dan selimut. Lalu siapa yang membuka pintu? Ahmed mengira saya mungkin lupa menutupnya. Pada akhirnya, Ahmed menutup pintu. Dan tertidur lagi. Jika pagi hari, Sakinah sudah bangun sebelum Ahmad bangun dan tidak ada di kamar. Ahmed keluar memanggil Sakinah dan melihat. Sakinah itu sedang duduk dengan tenang di ruangan yang sama. Dan sepertinya memang begitu. Seolah-olah ada sesuatu di depannya. Yang sangat dia cintai. Ahmed melihat punggung Sakinah. Dia tidak tahu dengan siapa Sakinah berbicara. Begitu nama Sakinah dipanggil. Ahmed berdiri di depan Sakinah. Jadi melihat pemandangan di depan. Indranya terbang. Dia meledak ke langit di atas kepala. Tuhan memberkati Anda. Apa yang telah Anda lakukan? Ahmed membuka matanya karena terkejut. Melihat Sakinah. Dia sedang berbicara. Karena Sakinah dan tidak ada orang lain yang menyita. Sebaliknya, dia mencintai anaknya yang sudah meninggal. Mayat 8 bulan di pelukannya. Anaknya adalah Muhammad Ali. Sakinah tidak tahu jam berapa malam anakmu. Dikeluarkan dari kubur dan dibawa pulang. Ahmed mulai memukuli kepalanya. Dia mengguncang Sakinah dengan parah. Dan mengatakan bahwa Anda telah mencampuri sistem Allah. Sakinah, dunia ini bukan lagi miliknya. Ia tidak bisa lagi hidup di dunia ini. Sakinah, kenapa kamu tidak bisa mengerti? Apa yang telah kamu lakukan pada jiwa kecil ini? Tapi Sakinah tidak peduli apapun tentang Ahmed. Itulah jiwa kecil itu. Tubuh Nadhal ada di pangkuannya. Dia merasa nyaman dalam pelukan cintanya. Dia sangat menyukainya. Dia mencoba menyusui orang mati. Allahu Akbar. Kasih sayang seorang ibu bisa begitu besar. Ahmed terkejut melihat semua ini. Ahmed tanpa membuang waktu sama sekali. Pergi ke pamannya yang seorang ulama. Dia adalah orang suci yang sangat saleh dan berbudi luhur. Siapa nama Abdul Rahman? Siapa yang dia hubungi? Lihat saja mereka dan orang lain serta lingkungan sekitar. Hampir setiap rumah mengetahui hal ini. Sakinah yang membawa anak itu keluar dari kubur. Semua orang datang ke rumah Ahmed. Dan adegan itu semua orang menontonnya. Saat seorang ibu memeluk mayat. Dresahmi sedang duduk di sudut ruangan. Bahwa sekarang anakku akan diambil dariku. Rehman Sahib datang ke rumahnya bersama Ahmed. Dia berkata kepada penduduk setempat. Tolong, masalah ini agak rumit. Kalian pergi dari sini sekarang juga. Mari kita selesaikan masalah ini. Lalu Paman Ahmed, Rahman Ahmed, pergi ke ruangan ini bersama. Di mana Sakinah sedang duduk bersama anak yang meninggal itu. Melihat keduanya, Sakinah melahirkan anak tersebut. Begitu erat dipegang dan ditakuti. Tembok itu mulai tumbuh lebih besar. Jangan ambil anakku dariku. Rehman Sahib dengan cinta pada Sakinah. Dia duduk dekat dan dengan penuh kasih sayang.
Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, "Putri itu, yang merupakan bayi lucu dalam gendonganmu, siapa yang memberimu?" Sakinah Rahman tentang masalah ini. Dia terdiam beberapa saat dan kemudian dalam pikirannya, sesuatu datang dan berkata, "Allah telah memberiku Muhammad Aliku." Rahman Sahib berkata bahwa perkataannya benar sekali. Kalau Allah sudah memberikannya, berarti itu urusan Allah. Dan jika itu adalah urusan Tuhan, jadi Allah ingin mengambil kembali apa yang Dia miliki sekarang. Jadi kenapa kamu tidak mau memberi? Sakinah takut dan berkata, "Bukan, ini anakku, yang diberikan kepadaku oleh Allah, dan aku tidak akan memberikannya kepada siapapun." Kata Pak Rahman, "Jadi tidak akan memberi bahkan kepada Allah. Apa yang menjadi miliknya harus dikembalikan." Putri Sakinah, Allah Ta'ala akan memberimu balasan yang banyak. Lalu Rahman Sahib memberikan Sakinah kepada Muhammad Ali, menunjuk ke wajah berkata, "Lihat, betapa damainya ia tidur. Nak, jiwa telah terbang dari tubuhnya. Sekarang itu bukan urusanmu. Ini bukan pekerjaanmu. Ini amanah Allah. Harus diserahkan ke tanah. Jika Anda tidak melakukannya. Jadi lihat, ini baru 2 minggu. Tubuhnya seperti bunga. Karena itu bunga. Tapi perlahan-lahan itu akan membusuk. Apakah Anda melihat anak Anda di depan mata Anda? Akan melihatnya berakhir seperti ini. Ia tidak bisa makan atau minum. Oleh karena itu, kuburan adalah tempat aslinya. Putri Sakinah, putramu ini akan menjadi sumber pengampunan bagimu. Itu akan melawan Allah. Dan akan memegang tanganmu dan membawamu ke surga. Biarkan saja. Jangan hentikan. Semua perkataan Rahman Sahib ini membuat Sakinah. Saya tidak tahu seberapa dalam pengaruhnya terhadap hati. Ibu itu menggendong mayat anaknya di lehernya. Mulai menangis. Suara teriakannya terdengar sangat keras. Itu keras dan terdengar di luar. Saat Ahmed mulai membungkam istrinya, Rahman menghentikan Ahmed dan berkata tidak. Ahmed membiarkannya menangis hari ini di dalam hatinya. Sebanyak debu sama menyakitkannya. Biarkan dia mengeluarkan anak itu dari peti. Ini akan lebih baik bagi kita semua. Sakinah mungkin sudah mengerti sekarang. Tuhan telah menaruh hal ini di dalam hatinya. Faktanya, Muhammad Ali sudah pergi. Sakinah mencium wajah putranya. Sekali lagi letakkan di dadanya. Dan kemudian menyerahkan kehidupan kecil itu kepada Rahman. Rahman berkata pada Ahmed, bahwa anak ini tidak bersalah. Apapun yang terjadi padanya, dia membuat ibunya jatuh cinta padanya. Semoga dalam kemurahan Tuhan, bahwa tidak akan ada hukuman untukmu. Karena Tuhan sendiri mengasihi lebih dari 70 ibu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak memahami cinta seorang ibu? Kemudian lagi dengan Rahman Sahib Ahmed, pergi ke kuburan. Dan anak itu dikuburkan kembali dalam kuburnya. Namun sungguh duka yang mendalam bagi keturunannya. Patahkan punggung seseorang. Penduduk lokal hanya dari kejadian ini. Kondisi Sakinah sungguh memprihatinkan. Beberapa penduduk setempat juga mengatakan hal ini. Sakinah tidak boleh melakukan tindakan seperti itu lagi. Namun Rahman membungkam semua orang dan mengatakan tidak. Kini Sakinah tidak bisa melakukan perbuatan itu karena dia sendiri yang menguburkan anaknya. Apa yang diserahkan kepada kita untuk dilakukan? Sakinah sekarang sudah mengerti. Tepat 1 tahun setelah kejadian ini, Allah menjadikan Sakinah dan Ahmed kembar. Diberkati dengan putra seperti bulan. Sakinah menamai salah satu putranya Muhammad. Dan anak keduanya diberi nama Ali. Dia hanya menyimpan nama-nama ini untuk menghibur hatinya. Namun kotak nama Muhammad Ali di hatinya masih kosong. Karena tidak peduli berapa banyak anak yang dilahirkan seorang ibu. Tapi di hati setiap anak, ada tempat untuk cinta. Yang tidak dapat diisi oleh anak lain. Sakinah masih pergi ke makam Muhammad Ali. Dia pergi ke kubur dan mencintai kubur. Dia berbicara dengan putranya. Sakinah sangat senang menemukan 2 pangeran mirip bunga ini. Namun hingga hari ini, belum ada malam seperti itu yang berlalu. Malam dia tidak menangis mengingat Muhammad Ali.
Pesan ini untuk semua ibu. Siapa yang melihat anak-anaknya pergi lebih awal di dunia ini? Ini adalah ujian yang bagus. Tapi Allah membalas kesabaran Anda. Gerbang surga terbuka untukmu. Anak-anakmu adalah bunga surga. Dan menunggumu di sana. Di mana dengan rahmat Tuhan kalian semua akan bertemu lagi. Ibu yang anaknya meninggal pada usia dini. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada ibu-ibu ini di akhirat nanti. Disimpan. Menurut Islam, ketika seorang anak meninggal di dunia, jadi dia langsung masuk surga. Dan ada rekomendasi untuk orang tua. Hazrat Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, bahwa anak ini ada di gerbang surga. Orang tua sedang menunggu. Dan anak-anak menyebabkan orang tua masuk surga. Demikian pula, hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits. Para orang tua yang tabah melewati cobaan besar ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan meningkatkan nilai mereka. Bahwa pahala dari kesabaran adalah surga. Dan berupa kedekatan dengan Allah. Segala rasa sakit di dunia. Dan ada pahala yang lebih besar daripada kesedihan. Berdoalah kepada Tuhan. Bahwa hati para ibu ini spesial. Tolong berikan keringanan. Terimalah kesabaran mereka. Terimalah kesabaran mereka dan ubahlah rasa sakit mereka dengan kebahagiaan surga. Semoga Allah memberi anak-anak tak berdosa ini mulai tinggi di surga. Semoga itu kerada dicontaba di surga bagi orang tua mereka. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, curahkan berkah Anda pada ibu-ibu ini. Ubah sadang menjadi pahala yang besar. Dan anak-anak ini kepada orang tuanya. Jadikan itu sumber surga.